Oke, selamat datang. Kita ketemu lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Ini pertemuan kita semester apa? Pertemuan kita di kelas Alpro semester ini pertemuan terakhir. Jadi nanti tolong teman-teman bisa memanfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya dan juga supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, sementara pada pertemuan ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu namanya regular expression. Nah, apa itu regular expression? Bagaimana cara penggunaannya? Lalu gimana supaya kita bisa menggunakan regular expression dengan baik? Nanti kita cek satu persatu. Nah, regular expression ini ada yang menyingkat itu dengan nama, mungkin kalau ada yang pernah dengar itu namanya regex. Nah, regular expression nanti ini hal yang sama. Nanti kita lihat bagaimana cara penggunanya di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, seperti biasa, tujuan praktikumnya, teman-teman bisa menjelaskan tentang regek, apa itu regek dan bagaimana cara menggunakannya. Lalu yang penting adalah teman-teman bisa menggunakan simbol dan fungsi regek secara umum, karena regek ini kebanyakan simbol-simbolnya. Simbolnya akan banyak, akan ada list simbolnya di dalam modul, tapi tenang aja, itu tidak usah dihafalkan. Yang penting teman-teman paham logiknya. Saya ingin menggunakan regek ini. Oh, nanti polanya seperti ini. Untuk masalah simbol kan teman-teman tinggal gunakan aja. Lalu teman-teman bisa menggunakan apa yang namanya library regex pada Python untuk menggunakan sebenarnya untuk menggunakan library regex pada Python itu sangat mudah. Teman-teman cuma tinggal butuh mengimport regex, tapi ada beberapa fungsi bawaannya yang nanti kita lihat bisa kita gunakan apa aja. Umumnya sih ada 4 kalau nggak salah yang bisa kita pakai. Lalu yang terakhir kita dapat menyelesaikan kasus-kasus regex pada Python. Ini nanti tergantung dengan case-nya seperti apa. Nanti kita lihat how to solve-nya seperti apa, logikanya seperti apa. Oke, alat dan bahannya seperti biasa, semuanya terkoneksi dengan internet dan Python dan segala macamnya. Lalu teman-teman jangan lupa, teman-teman masih punya file ini, boxshot.txt. Kalau nggak salah, filenya itu ada di sudah di itu di pertemuan yang ada hubungannya sama string. Nanti tolong teman-teman kita akan menggunakan file itu lagi untuk beberapa contoh yang ada di sini. Dan tolong teman-teman bisa mengunduh lagi di LMS, tinggal kita gunakan di situ. Nah, seperti biasa karena kita akan menggunakan file ya, nanti kita simpan filenya jadi satu sama file Python yang akan kita gunakan. Oke, kira-kira seperti itu pengantarnya. Lalu kita akan masuk ke materi kita yang pertama. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengantar regex. Nah, kalau teman-teman masih ingat mungkin pertemuan kita yang setelah UTS, kita sudah belajar mengenai string, bagaimana string, kita bisa mulai mengakses string, manipulasi string, lalu kadang-kadang kita bisa replace. Nah, ini dari berbagai macam tadi, kayak manipulasi, akses, dan replace-nya, mungkin ada pengolahan yang lain, mungkin itu akan, kalau teman-teman ingat, string kan itu sangat, sangat complicated lah. Nah, sebenarnya selain menggunakan string yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, kita juga bisa menggunakan apa yang namanya itu regular expression. Nah, sama-sama pengolahan string, nanti apapun nanti kita bisa ubah dengan menggunakan regular expression. Nah, kalau regex sendiri diartikan sebagai ekspresi pola yang berbentuk kumpulan karakter yang digunakan untuk menemukan pola atau pattern yang sama dengan pola regex di dalam string lain yang ingin dicari. Nah, kata kuncinya di sini adalah kita akan bermain dengan pattern atau pola. Nanti kita ingin mencari, misalnya kita punya teks string inilah, teks ini kita anggap ini sebagai string ya. Kita ingin mencari kata-kata yang sama dengan kata-kata yang berhubungan yang sama dengan misalnya kata-kata itu namanya kita ingin mencari kata yang kata ekspresi misalnya. Nah, teman-teman tinggal string terus find search ekspresi dan bla bla blanya. Itu kita bisa dengan mudah menggunakan searching. Tapi bagaimana kita ingin menggunakan regek itu sama saja mudahnya, sama saja prosesnya cepat komputasinya, tapi lebih mudah. Misalnya tinggal teman-teman mengelikkan satu pola regek atau pola misalnya ekspresi apa nanti kita bisa masuk ke situ. Nah, regek ini membantu kita dalam pencarian string dengan pola tertentu. Ingat, pasti regek pasti ada pattern.
mengganti string pencarian, yang jelas kita bisa mencari string dengan pola tertentu, sama mengganti string dengan pola tertentu, dan menghapus string dengan pola tertentu. Nah, ini yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan regex. Intinya, regex itu akan membantu kita dalam parsing string. Biasanya kan kalau dulu kita pakai perintah split, find, dan apa-apa, nanti kita bisa menggunakan beberapa perintah itu dengan menggunakan regex. Nah di sini regex sendiri sangat powerful dalam searching dan extracting pola. Namun memiliki beberapa pola yang cukup rumit. Nah, nanti kita lihat polanya, kerumitan polanya itu seperti apa sih. Sebenarnya ini nggak dibilang rumit ya, tapi karena memang regex itu punya aturan sendiri. Misalnya slash s kecil, slash s besar, slash s kecil untuk word atau white space, slash s besar yang bukan white space. Itu pola-pola kayak gitu yang mungkin bagi beberapa dianggap rumit, tapi itu memang istilahnya aturan. Nah, kalau di dalam berbagai macam bahasa pemrograman, sebenarnya banyak sih, hampir semua bahasa pemrograman yang tingkat tinggi itu udah bisa regex, mulai dari PHP bisa regex. Nah, kayaknya sih bisa deh. Kalau yang baru-baru, kayak teman-teman pakai Go, pakai Lang, terus pakai beberapa pemrograman tertentu, kayaknya bisa regex sih. Itu yang jadi catatan kita. Nah, ini intinya regex membantu string yang biasanya kita menggunakan perintah split dan find. Sebenarnya kita pakai split dan find. Tapi nanti overall apa yang akan kita kerjakan itu mirip. Misalnya kita ngambil punya kumpulan teks, teksnya itu harus kita buang white space-nya dulu. Ya, itu yang perlu kita gunakan. Nah, regex ini tidak semua bahasa pemrograman mendukung regex, tapi kalau Python ada tadi disebutkan. Untuk menggunakannya, teman-teman tinggal menggunakan import.re, itu paling atas, kita tambahkan di header-nya untuk menggunakan regex. Salah satu fungsi yang paling mudah digunakan dari library regex adalah search. Nah, ini di sini. Dengan menggunakan file box.short.txt, kita akan mencoba menampilkan semua string yang ada dalam file tersebut yang mengandung pola from. Nah, dari from ini kita akan mencoba dari file box.short.txt ini kita akan tampilkan yang ada dalam from-nya tadi. Nah, sekarang kita coba dulu. Ini oke, misalnya di sini yang pertama kali kalau teman-teman ingin bermain regex adalah import regex-nya. Import regex itu dengan menggunakan RE, regular expression. Nah, ini di sini overall kalau kita bermain dengan file kan seperti biasa ya, kita bikin variabel untuk tampung filenya, teman-teman tinggal menggunakan seperti ini. Let's see, satu aja deh, biar nggak kepanjangan. Misalnya nama filenya, mungkin di sini kita pakai box short sambil mengingat-ingat bagaimana cara menggunakan open file, lalu habis itu kita mungkin bikin variable count, kita kasih dia 0, lalu tinggal misalnya kita ingin membuat ngecek dalamnya dari file box short tadi, tinggal teman-teman gunakan for line in handle ini sepanjang sepanjang file handle-nya. Lalu di sini kita hilangkan dulu. Ada yang masih ingat fungsi rstrip buat apa? Rstrip buat apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat teman-teman? Rstrip ini buat apa? Yo, ingat-ingat. String rstrip buat apa? Yo, ada yang masih ingat teman-teman? Rstrip ini buat apa di Python? Nah, di Python ini kalau teman-teman ingat, rstrip itu digunakan untuk remove white space. Nanti kan di teksnya ada white space-nya kan, itu berupa spasi, tab segala macam. Kita bisa gunakan ini. Nah, sekarang kita akan coba jika kita akan gunakan search-nya, kita akan mencoba mencari ada yang yang menggunakan kata from dari sepanjang line-nya. Kalau ada, maka Kalau ada, maka kita akan count dia sebagai 1. Count-nya akan nambah sebagai 1. Nah, seperti ini. Biar lebih jelas, kalau kita coba print line-nya, print line per line-nya. Nah, kalau sudah, ini teman-teman tinggal print jumlahnya.
jumlahnya kira-kira ada berapa kata formnya itu. Nah, nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah kita running, oh, ini code-nya ada yang salah ini kurang ke sini. Nah, supaya kita kelihatan ini ketika kita running. Nah, di sini dia akan muncul jumlahnya sebanyak 27, dia akan hitung yang dari from-nya ini semua. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi regexc dalam search-nya seperti ini. Nanti kita akan bisa memodifikasi fungsi regexc-nya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini hasilnya sama kan? Di sini dikatakan dari kode di atas kita bisa melihat bahwa array search, fungsi regexc search ini bisa diganti dengan menggunakan perintah find pada string biasa. Overall semuanya sama. Nah, pada bol di atas belum menghasilkan kemampuan regexc yang seutuhnya. Memang ini baru cuma untuk pengantar regexc. Nah, mungkin kalau kita ingin menampilkan seluruhnya, mungkin kita bisa menggunakan ini dengan menambahkan apa tanda caping. Nah, tanda caping di sini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, overall kalau kita menambahkan tanda caping sih hasilnya nggak jauh beda ya, karena dia akan menampilkan semua karakter yang di sini. Ini saya save dulu. Ini saya running lagi. Hasilnya juga sama. Nanti coba kita lihat bagaimana regexc ini menghasilkan hasil yang lebih fungsi yang lebih enak sesuai dengan kemampuan yang kita butuhkan. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk regexc. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mungkin kalau yang masih ingat fungsi yang namanya string start with dengan form ini akan menghasilkan sama ketika kita menggunakan fungsi array search-nya. Nah, lalu ini enak pakai mana? Enak pakai regexc atau enak pakai string start with? Tergantung kasusnya. Mungkin bagi beberapa tertentu kita bisa dengan mudah menggunakan string start with ya untuk kasus ini ya, karena kita lebih gampang. Tapi nanti kalau disarankan sih memang kalau kita bisa menggunakan regexc, kita bisa menggunakan regexc karena untuk pola-pola tertentu regexc lebih mudah untuk digunakan. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk pengantar regexc. Kita baru menggunakan fungsi search sampai sini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dulu, atau nanti kalau terlalu cepat nanti silahkan teman-teman open mic aja Pak, kecepatan bilang gitu aja ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lihat dulu ini apa yang namanya meta karakter, escape karakter, set of karakter, dan fungsi regexc pada library Python. Nah, sebelum teman-teman menggunakan regexc, alangkah lebih baiknya teman-teman harus tahu apa yang namanya meta karakter, escape karakter, special karakter itu seperti apa. Nanti kita bisa lihat di tabel 14.2. Lalu kita bisa menggunakan beberapa penggunaan himpunan karakter dengan menggunakan simbol pada tabel ini 14.3. Dan yang terakhir kita bisa melihat 4 fungsi yang bisa dipakai untuk menggunakan regexc. Nanti 14.4 ini apa ya? Layoutnya agak mawut, jadi teman-teman bisa lihat nanti. Oh ya, ini nanti kan kita punya special karakter dia yang belum yang namanya meta karakter. Nah, meta karakter atau special karakter. Nah, ini meta karakter, special karakter di escape karakter. Nanti kita lihat bagaimana itu semua di tabel 14.1. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan praktikum, kita cek dulu tabelnya satu persatu. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini spesial karakternya, meta karakter yang sering digunakan dalam Python, kalau kita ingin menggunakan regexc. Nah, yang perlu diperhatikan, di sini karakter ini, apa istilahnya ini karakter kurung kotak gitu ya, ini gunanya itu kumpulan karakter. Nanti biasanya penggunaannya seperti ini dari AZ kecil sampai AZ huruf besar. Lalu seperti ini, slash dalam kurung murawal, karakter dengan arti khusus atau escape karakter, misalnya seperti ini, contohnya, slash kurung murawal D, itu untuk angka digit. Lalu karakter titik, itu kita bisa gunakan dia sebagai new line, apapun kecuali karakter apa, sorry, karakter titik ini tidak digunakan sebagai karakter apapun kecuali new line. Nah, misalnya contohnya seperti ini, sci.n. Nah, ini nanti tidak bisa diganti dengan karakter apapun. Misalnya nanti karakter ada S sayang, ada saying, ada sayong, ada say apa pokoknya yang ada SAY,
lalu ada berapa karakter huruf, ada n, itu kita bisa gunakan di sini. Lalu ini tanda caping, biasanya digunakan dengan karakter yang diawali dari, tadi kita sudah mencoba dengan menggunakan tanda caping pada from, nanti tinggal diikuti aja belakangnya ya, diawali dari apa. Kalau tanda dolar ini diakhiri dari, misalnya di sini contohnya this dollar diakhiri dengan kata this. Nah, lalu di sini ada bintang, itu karakter tak terhingga, misalnya di sini contohnya dari slash kurung kotak D bintang. Area artinya ada digit minimal 0 digit, maksimal tak hingga. Nah, lalu ada tanda tanya ini opsional. Contohnya seperti ini. Sama kayak tadi kan dia menggunakan D bintang, digit bintang, ini digit tanda tanya, yang artinya di sini boleh atau tidak ada digit sebanyaknya. Nah, lalu plus tak terhingga karakter, atau sampai tak hingga karakter, misalnya di plus ini minimal 1 sampai dengan tak terhingga. Lalu di sini ada bilangannya kurung kurawal, terdapat sebanyak yang terdapat pada parameter ini. Misalnya di sini D-nya 2, maka tempat 2 digit. Lalu kita bisa pakai di sini ada tanda kurung untuk pengerombokan karakter. Contohnya misalnya di sini saya atau kamu. Nah, bagi satu kesatuan. Yang di sini ada garis lurus. Ini ada di keyboard di atas huruf enter itu ada karakter slash, ada karakter backslash. Nanti datanya ada karakter ini. Dia bisa menggunakan satu digit atau satu spasi. Ini beberapa special karakter yang bisa kita gunakan pada Python. Nah, lalu kita masuk ke yang kedua, kita bisa melihat escape karakter pada regexec. Nah, ini escape karakter pada regexec, misalnya dia ada slash B, itu digunakan untuk mengetahui apakah suatu pola berada di awal atau di akhir. Slash D digunakan untuk mengetahui karakter adalah sebuah digit, digitnya itu 0 sampai 9 ya. Slash D besar untuk mengetahui karakter adalah bukan digit. Contohnya seperti ini, nanti penggunanya seperti ini. Lalu slash S untuk mengetahui karakter white space itu spasi, tab, enter gitu ya. Kalau ini ada yang slash S besar, itu bukan white space. Nah, kalau slash W, karakter adalah word A sampai Z, A Z besar, A Z kecil, karakter angka sampai dengan tanda. Kalau W besar, bukan karakternya. Kalau slash A, mengetahui karakter adalah berada di bagian depan dari sebuah kalimat. Nah, ini apa yang bisa kita gunakan. Bisa contohnya seperti ini. Kalau di depan kalimat, kalau slash Z ini digunakan untuk dia di akhir kalimat. Nah, kayak seperti itu teman-teman. Ini beberapa escape karakternya pada regexec. Sebenarnya ini semua tidak usah teman-teman paham, tidak usah teman-teman apalkan, tapi yang penting teman-teman pahami. Oh, kalau aku ingin pakai white space, kira-kira pakai S. Nah, nanti kita boleh kok melihat panduan-panduan seperti ini kan tidak untuk dihafalkan. Yang penting teman-teman sering menggunakan. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan, otomatis teman-teman pasti akan mudah untuk menghafalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini escape karakter pada regex. Nah, lalu di sini beberapa contoh himpunan karakter pada regex. Nanti kita akan, misalnya dia ada tanda kurung kurawal, kurung kotak, ABC. Dia akan mencari satu pola, huruf A atau B atau C. Lalu misalnya menggunakan seperti ini saya kasih warna aja deh, bisa nggak ya? Highlight bisa nggak ya? Misalnya seperti ini, dia mencari pola huruf A sampai dengan C. Yang seperti ini, kasih caping yang bukan huruf B, M, atau X. Yang seperti ini, 1, 2, dia polanya 0, 1, atau 2. Kalau seperti ini sampai 0 sampai 3. Yang seperti ini, 0, min 2, 1, min 3, mencari polanya seperti ini. 01, 02, dan seterusnya. Lalu ada yang seperti ini, aset besar, aset kecil, aset besar. Ini untuk mencari pola satu huruf dari A sampai Z. A sampai Z, kalau teman-teman masih ingat ASCII kan ASCII-nya kan beda. Tapi kalau A sampai Z, A kecil, itu nanti beda dengan A besar, karakternya itu beda. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini himpunan karakternya. Lalu the kita punya fungsi regexec pada Python. Nah, ini fungsi yang sering digunakan, yaitu find all, search, split, sama sub. Kalau find all itu mengembalikan semua string yang sesuai dengan pola atau matches, semua ya. Kalau search itu string yang sesuai. Memang kadang-kadang hasilnya antara find all dengan search itu apa ya, agak berbeda
sorry, bukan agak berbeda, hampir mirip hasilnya kadang-kadang. Cuma nanti kalau mungkin huruf besar, huruf kecil, kita bisa gunakan itu semua. Lalu kalau split itu untuk memecah string, nanti ada beberapa string yang sesuai pola kita memecah. Lalu ada yang sub itu substitute untuk mengganti pola dengan sesuai dengan yang cocok. Nah, ini kira-kira acuan-acuan yang perlu teman-teman pelajari ketika teman-teman ingin bermain atau ingin mempelajari dengan regex. Nah, selain itu, ini kan intinya kan kita bermain dengan pattern sama pola ya. Kita mau pakai pattern yang seperti apa, mau pakai pola yang seperti apa, itu based on case yang akan teman-teman hadapi. Nah, kalau teman-teman ingin melihat itu, teman-teman bisa main ke sini, di sini di ini di mana di LMS. Nah, di sini kan ada yang namanya sebentar, ini kok ngacau lagi. Ada yang namanya regular expression. Kalau teman-teman ingin belajar, teman-teman main ke sini nih, Regek One. Nah, di Regek One ini ada cara panduan teman-teman untuk belajar regek dengan mudah. Dalam artian dengan mudah, dalam artian kita tinggal melakukan mencari polanya ya, gini ya. Nah, ini contohnya misalnya gini. Ini ada panduannya nih. Ini ada kayak cheat sheet-nya nih, teman-teman tinggal bermain di sini. Misal, nah, kita ingin mencari karakter yang ini, yang ini, yang ini. Kalau menurut teman-teman, ini kita bisa menggunakan regek yang mana? Kita mau pakai yang mana? Kalau kita lihat kan, tadi kan kalau yang ini kita ingin mencari kata-kata yang from, kita menggunakan seperti ini kan, simbolnya kan. Nah, kalau kita ingin mencari kata-kata yang ini, kira-kira mau teman-teman yang mana? Kita menggunakan yang mana? Teman-teman bisa lihat based on dari sini. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, kita lihat case-nya. Contohnya, misalnya seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G. Berarti karakter A sampai G. Itu match-nya adalah A sampai G, A sampai E, A sampai C. Dan semua itu adalah huruf kecil. Nah, bisa nggak kita tulis seperti ini? Misalnya A sampai G. Bisa kan? Nah, atau misalnya kalau mau A, B, C, D, E, F, G. Nah, gini kan, misalnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa read the solution-nya. Typing ABC to see them match the line. Nah, teman-teman tinggal tulis aja, misalnya kita tulis A, B, C. Ini pun bisa. Nah, kalau sudah tinggal kita continue. Nah, di sini kan kita akan bermain dengan pola ya. Misalnya nih, nah, kita teks yang akan kita cari adalah seperti ini. Wow, kira-kira menurut teman-teman apa nih yang bisa kita gunakan? Nah, apa nih? Mungkin kita bisa seperti ini. A sampai Z mungkin kecil, kan? Lalu 0 sampai 1 sampai 3 misalnya gitu kan, karena cuma 3 karakter. Continue aja. Nah, kita bisa bermain di sini. Nah, lalu misalnya di sini some card game bla bla bla. Nah, nih matchingnya seperti ini. Cat 896 tanda ini, lalu kita bisa gunakan yang di skip ABC. Wah, nih kita butuh apa nih? Ya, kita butuh apa nih di sini nih? Ya. Bisa nggak kita tambahkan misalnya anak kecil semua A sampai Z, ya kan? Terus 0 sampai 9. Nah, terus tanda tanda ini kita mau pakai apa nih? Kita lihat aja di sini. Mana yang gunakan tanda? Bisa nggak kita masukkan dia sebagai any karakter? Nah, oh ini belum ya. Skipnya ABC. Not ABC. Tinggal tambahin aja. Not. Oke, not. Berarti ini jangan. Bisa nggak kita gunakan ini? Misalnya kita tambahkan not ABC. Nah, kira-kira seperti ini belum. Mungkin kita tambahkan lagi di sini. Kita jangan mulai dari A. Kita mulai dari C.
Kita mulai dari D, terus 0 sampai 9, satunya masuk kemana. Nah, ini yang bisa kita gunakan di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman bingung, tapi nanti teman-teman jangan lihat langsung dari solution gini ya. Nah, teman-teman bisa gunakan untuk first three wildcard karakter. Misalnya di sini tambahkan aja seperti ini. Nah, salah semua. Nah, you can use wildcard karakter tuh dia pakai. Nah, di sini ada panduannya, jadi enak banget. Nah, teman-teman misalnya bisa gunakan seperti itu. A sampai Z. Terus ini tinggal yang skipnya ABC. Dia udah bisa masuk sini, udah beres. Not 1, berarti kita mulai dari 3. Oke. Nah, skipnya ABC1 mau nggak? Oh, masih belum mau. Nah, teman-teman di sini kan method, tinggal gunakan karakter-karakter ini. Misalnya dia di sini disuruh pakai wildcard, tapi hasilnya nggak mau. Harusnya nanti dia akan salah, apakah di depan. Nah, nanti mungkin teman-teman tinggal bisa cari cara penggunaannya gimana, kira-kira seperti apa. Nah, ini case-nya aja belum ketemu, nanti kira-kira seperti apa. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar di sini. Nanti di sini ada panduannya. Kita bisa belajar di sini. Kira-kira kalau teman-teman ingin belajar dengan menggunakan regek, paling enak teman-teman bisa belajar, bisa main ke sini, atau kita akan mencoba berbagai macam pola-pola yang bisa kita gunakan. Nah, kita back to modul dulu. Nah, ini di sini, tadi teman-teman kalau tidak paham silakan bertanya ya. Harapannya teman-teman bisa paham karena memang di sini kesulitan bukan kesulitan ya, challenge-nya dari regek adalah kita menemukan pola yang akan kita gunakan untuk di sini, yang untuk di regek ini. Nah, contohnya yang pertama kita akan masuk ke dalam penggunaan function yang namanya find all. Find all itu untuk mencari semua pola yang ada. Contohnya, misalnya di sini kita menggunakan import, teksnya seperti ini, lalu kita akan mencari yang ada yang mata dan saya. Nah, kalau secara garis besar, ini kan, mungkin kalau teman-teman kita lihat, kita sebelum kita memainkan regeknya dulu, kita tahu kalau mata di sini pasti akan muncul kan saatnya banyak kan. Kalau saya itu tidak ada kan, masih tidak ada yang cocok kan. Nah, sekarang kita coba code-nya dulu supaya lebih memahami. Nah, ini dulu saya coba. Kita bikin file baru aja. Kita save dulu dengan ekstensi Python. Kita cek. Misalnya kita coba find all. Nah, misalnya kita gunakan seperti ini. Oke, kita coba dulu. Misalnya, seperti biasa kita perlu import regeknya. Kalau sudah, ini misalnya teksnya ya. Teksnya misalnya, ini case-nya bisa diganti-ganti kan. Nah, sang mata sedang memata-matai kasus, sedang memata-matai kasus. Nah, kasusnya apa nih? Kacamata di toko matahari. Kacamata di toko matahari. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita coba, misalnya di sini kita mau ngapain? Kita mau menggunakan fungsi find all-nya seperti biasa. Kita tampung ke dalam sebuah variabel, misalnya kita gunakan x. Panggilnya seperti ini, find all. Nah, ini cuma untuk menggunakan. Katanya apa yang ingin kita gunakan? Misalnya di sini kita ingin menggunakan kata mata. Nah, terus di txt. Nah, mungkin biar lebih enak kita gunakan yang J dulu.
Y, kita ingin mencari yang find all. Find all. Nah, find all ini misalnya kita punya saya, txt. Tandanya kurang. Harusnya di sini. Nah, begini kan. Nah, oke. Nah, kalau sudah, misalnya kita ingin, karena kita tahu di sini ada kata mata itu akan muncul lebih dari satu, kita gunakan misalnya for i in x, panjang x. X-nya ada berapa nanti? Dia tinggal ikuti aja. Print x. Print i-nya. Lalu kalau sudah, misalnya kita gunakan if y, jika ada y-nya, kita tinggal print, misalnya ada yang cocok, berarti di y-nya ada yang cocok. Else-nya kita print mungkin nah kita print. Nah, else-nya ini kita print tidak ada yang cocok. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kira-kira nih, ini sebelum programnya dijalankan, kalau kita lihat mata ini, dia akan, kita besarin gini ya, di mata ini, dia akan ngeprint mata berapa kali? Kalau teman-teman lihat di sini. Saya tak kasih pilihan deh, 4 atau 5. Berapa teman-teman? 4 atau 5 kira-kira? Kalau teman-teman bingung, ya udah jawab yang kedua dulu deh. Kira-kira saya, kalau kita based on text ini, dia akan muncul yang mana? Ada yang cocok, apa tidak ada yang cocok? Kira-kira seperti itu. Yang mana? Yang ada yang cocok atau yang ada yang tidak cocok? Ayo, ayo. Yang mana? Tidak. Tidak. Ya karena memang secara sekilas kalau kita lihat saya ini udah nggak ada. Ya kan? Lalu kita lihat kalau yang mata ini dia akan ngeprint berapa kali? 4 atau 5. Atau 6. Mungkin punya jawaban yang lain deh. Oke, coba kita lihat ya. Kalau teman-teman masih ragu, nah kita bisa lihat, kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan ngeprint mata itu ada 5. Karena ini mata yang pertama, 1. Mata yang kedua, mata yang ketiga, mata yang keempat, ya kan? Mata yang kelima. Nah, kenapa ini enggak? Mata yang ini enggak karena dia M-nya huruf besar. Nah, sekarang kita coba misalnya kita ingin misalnya ini M-nya kita ganti huruf kecil ya. Kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena dia dianggap 6. Ini kalau kita coba misalnya ini seperti ini saya clear dulu. Terus saya ganti dengan search. Search. Nah, kita lihat nanti bedanya search. Memang kita belum masuk search, nanti kita lihat bedanya. Oh, dia nggak bisa diiterasi. Nanti kita lihat deh. Nanti memang harus pakai find all. Nah, kalau search nanti dia cuma muncul match atau not match. Jadi biasanya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini untuk penggunaan yang ini teman-teman, yang ini. Fungsi find all. Jadi nanti dia akan ngecek sesuai dengan kata-katanya. Nah, ini contoh penggunaan fungsi find all yang lain. Oh, jadi udah di fungsi find all yang lain. Nah, kita akan mencoba menggunakan fungsi find all pada untuk menemukan kayak ngambil email ini ya, kayak ngambil email di hasilnya di sini. Nah, karena emailnya tadi kita lihat email kan biasanya bla 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 dot pokoknya bla 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 at apa gitu kan. Nanti kita lihat emailnya seperti apa. Nah, kita bisa juga menggunakan find all. Nah, contohnya misalnya di sini kita
Buka dulu, kita gunakan Python. Python. Mana Python-nya? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita gunakan print email terpakai. Nah, misalnya gini ya, kita gunakan ini di sini. Ini biar sama. Nah, contohnya, karena kita ini dia sudah bermain dengan handle, kita cuma ambil yang depan aja untuk kita sama ambil sampai sininya, sampai stripnya aja, karena otomatis ketika kita akan bermain dengan file, kita akan handle nanti nggak usah di-count, berarti langsung main seperti ini untuk menghilangkan white space-nya. Terus kita akan mencoba, misalnya kita tambahkan x sama dengan re dot find all. Di find all-nya kita akan seperti ini. Kita menampilkan semua karakter yang bukan white space. S besar kan? Kalau teman-teman perhatikan di sini S besar itu adalah digunakan untuk menampilkan apakah karakter adalah bukan white space. Pasti email nggak ada white space-nya dong, ya kan? Nah, dia pakai yang seperti ini, /s. Nah, /s besar, karena kalau S kecil adalah white space, plus apa gitu kan? Nanti kan add, ya kan? Terus /s lagi, apa gitu kan? Plus sampai terakhir. Nah, kira-kira seperti ini. Koma line. Nah, kalau sudah, ketika sudah seperti ini, kita tinggal ngecek jika len x itu dalam artian dia panjang x-nya itu tidak panjangnya lebih dari 0, kita akan ngeprint. Kita akan ngeprint. Print x. Nah, seperti ini. Nah, saya clear dulu, clear. Nah, ketika dijalankan, maka dia akan menghasilkan email seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuktikannya, kita lihat ini kan kita cek filenya, file box-nya mana ya? File box short. Nah, pastikan. Tadi kan kita punya /s plus a-nya itu di sini. /s-nya ini kan nggak ada white space-nya ya, tampilkan. Nah, lalu di sini. Nah, sampai ini selesai, sampai polanya selesai. Tapi yang ini tidak ikut ditampilkan. Nah, ini terus ada yang kedua, mungkin yang ini juga ikut post master collab. Mana sih? Oh, ini lah, bentar. Ini yang ini source post master collab-nya dia juga muncul. Nah, dia juga muncul kan, ini ikut. Nah, gitu. Nah, ini cuma cara untuk menampilkan katakanlah kita mau parsing email di situ. Nah, mungkin teman-teman bisa membandingkan dulu ketika teman-teman parsing email dengan menggunakan string caranya seperti apa, atau teman-teman ingin bisa dibandingkan dengan menggunakan regex, kira-kira mudah yang mana, gitu kan? Oke, next-nya ini sama hasilnya kan, bla bla bla. Ada beberapa format email yang tidak sesuai format, seperti mengandung karakter yang ini. Sehingga kita perlu mengganti format regexnya menjadi seperti ini. Oke, plus ini karakter apa ya ini ya? Coba kita rubah deh. Saya dari kelas tadi pagi juga belum ketemu itu karakter apa yang ditulis. Nah, kira-kira kalau kita ingin menggunakan yang itu, sorry, kita kasih komen dulu. Nah, supaya dapat email yang lebih bagus, misalnya kita gunakan adalah, nah, seperti ini ya, misalnya kita gunakan A min Z kecil, email kan pasti ada yang huruf besar huruf kecil kan, A min Z, ini kan tapi nanti tandanya nggak masuk, 0 sampai 9, nah lalu teman-teman tambahkan tanda apa itu ya, itu adalah tanda masuk plus A plus add
Ini kayaknya ngetiknya belum selesai dia. Ini pasti nggak jadi nih hasilnya. Hasilnya masih jelek. Coba kita lihat dulu. Nah, dia cuma ngambil username aja sama add +1 kan. Eh, mungkin ditambah. Nah, bisa jadi seperti ini, tapi nanti yang ada tanda-tandanya dia nggak masuk apa, tandanya hilang. Nah, kira-kira seperti ini. Eh, kita bisa gunakan itu seperti ini. Atau misalnya kalau kalau mau eh, kalau mungkin ada yang apa eh, punya regek yang lain untuk email silakan. Nah, tapi cara paling gampang mungkin seperti itu. Nah, teman-teman tinggal lihat kita intinya kita akan mengambil regek dari sebuah email. Nah, kira-kira kita bisa seperti ini. Ini ada juga yang menuliskan semacam ini. Ini yang sederhana ya. Mungkin kalau kita mau ngambil, coba ini kalau kita tambahkan ini mau nggak nih? Ini kita tambahkan satu, ini kita ganti dengan yang ini. Coba mau nggak ya? Nah, ini lebih panjang. Nah, kita lihat. Nah, sebelumnya ini kita clear dulu biar hasilnya enak. Clear. Oh, dia nggak mau. Oh, parsenya nggak kebaca. Oh, kenapa nggak kebaca? Aneh. Harusnya kan nggak masalah. Set karakter /w. Oh, nggak bisa ya. Harusnya nggak masalah sih. Sorry. Clear. Nah, coba kita jalankan. Tetap nggak kebaca. Ya, nanti kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman bisa bisa mencari kira-kira formatnya seperti apa. Ini yang kita pakai yang sederhana dulu aja. Kalau teman-teman ingin bermain dengan regex. Karena juga masih awal kan. Nah, eh, kira-kira kita bisa seperti ini. Teman-teman bisa pilih menggunakan yang dua ini, yang mana, yang ini atau yang ini. Salah satu deh, bukan dua, tapi salah satu. Nanti ini kita bisa gunakan untuk parsing sebuah alamat email. Nah, oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Halo, halo, halo teman-teman. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Masih bisa mengikuti ya? Intinya di sini kita akan bermain dengan pola untuk memparsing sebuah, kita ada sebuah teks atau sebuah apapun kasusnya nanti. Kalau teman-teman masih ingat cara-cara open file segala macam, itu juga diterapkan. String parsing juga diterapkan. Nanti kita akan membuat parsingnya supaya lebih mudah dengan regex. Oke, next-nya kita akan masuk ke dalam penggunaan search. Nah, kita akan mencoba, tadi kan kita menggunakan find all. Sekarang kita akan mencoba menggunakan search. Nah, kita coba penggunaan search-nya itu seperti apa. Ini contohnya seperti ini. Ini biar enak. Ini biar enak. Kita bikin satu file lagi aja. Nah, kita gunakan, kita simpan filenya ya dengan nama apapun lah. Di sini saya kasih nama coba search.file. Nah, karena mungkin ini akan sama, kita ambil di depan aja deh yang ini yang sama kan. Nah, teksnya pun diambil sama. Ini teksnya diambil sama. Nanti yang kita bedakan adalah
kita akan mencoba dia untuk di bagian search-nya. Misalnya di sini, ra.search, yang mau di-search apa? Nah, di sini kita misalnya menggunakan S. Wah, ini pasti akan muncul banyak nih, ya kan? Kalau S-nya kan, kita lihat nanti. Nah, S-nya, bukan S/S, jadi dia akan memunculkan white space yang ada di ini. Nah, nanti dia akan memunculkan berapa. /S kan white space itu bisa spasi, bisa apapun. Spasi, tab, sama apa tadi penjelasannya. Nah, white space adalah spasi, tab, dan enter. Nanti dia akan mengikuti itu kan. Nah, lalu kalau sudah, teman-teman tinggal masukin seperti ini txt-nya. Nah, ini misalnya kita gunakan ini deh. Langsung kita print spasi ditemukan di mana? Nah, misalnya gimana kan? Start. Nah, seperti ini. Nah, lalu misalnya di sini kita ingin menggunakan yang y sama dengan ra.search. Kita ingin mencari teks apa nih? Misalnya kita gunakan saya. Ini kan saya itu kayaknya nggak mungkin ada deh kata-kata ini di sini. Jadi kita masukkan aja di sini, lalu kita print y-nya. Ini saya pindah biar sama deh, biar nggak terlalu primitif. Ini saya, nah kira-kira seperti ini. Nah, kita cek, kita jalankan coba. Nah, spasi ditemukan di 4. 4 itu hitungannya dari mana? 1, 2, 3, 4. Nah, kita perbesar. 4 itu ditemukan dari mana? 1, 2, 3, 4. Nah, misal kita punya yang lain, misalnya gini, yang penting bukan white space, ditemukan di mana? Dia akan ditemukan dari awal, karena di awal tidak ada white space-nya, ya kan? Atau kalau kita misalnya mau gunakan seperti ini, misalnya di sini kita gunakan seperti ini, maka dia akan ditemukan di bagian yang sama, dari 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, gitu kan? Nah, gitu. Lalu search, kalau search itu akan menghasilkan match atau tidak, maka kalau dia menghasilkan tidak ada kata-kata search-nya, sayanya, maka dia akan menghasilkan known. Coba kalau kita ganti misalnya apa nih? Mata. Ini pasti hasilnya banyak. Pasti hasilnya ada. Ya, match object. Kalau ini kan yang mata ini match object span 6 sampai 10. Nih, kita masukin dulu. Dia 5 10 enggak? Nah, 5 9 kan? 1 2 3 4 5, ya kan? Nah, mata. Nah, 1 2 3. Lalu objek yang lain ke span ke-9 dan segala macamnya gitu. Nanti match matanya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman kalau kita bermain dengan search. Tadi kan kita bermain dengan find. Kalau bermain dengan search, pasti dia akan menemukan match objeknya apa. Terus kalau nggak ada objeknya berarti non objeknya. Kira-kira objeknya akan muncul hasil non. Misalnya tadi kita balikin ke sini adalah saya. Ketika kita balikin ke saya, maka otomatis di sini ketika kita jalankan dia akan menghasilkan known. Nah, kira-kira begitu. Ini untuk yang search. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, kayaknya teman-teman masih bingung ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, nah kita akan menggunakan fungsi search untuk model yang lebih kompleks. Misalnya di sini kita ingin melihat parsing kata-kata seperti kita mau hasilnya ingin punya seperti ini ya, dari file box kita yang akan kita gunakan. Nah, caranya gimana? Nah, ya teman-teman tinggal main, ini ada pola regex-nya. Dia dimulai dari X, min, ini kan, titik apapun, bintang, sampai titik 2, sampai ketemu titik 2, terus ketemu hasilnya. Nah, kita coba bikin code-nya.
Kita coba bikin code-nya. Mana kita coba bikin code-nya? Ini. Oh, kita save dulu. Sorry. Oh, ini sih. Kok start sih? Nah, kita save dulu. Kita gunakan mana nih? Python-nya. Kita gunakan di sini. Misalnya search 2. Nah, di sini misalnya di sini karena dia filenya seperti biasa, ini saya ambil di sininya ya. Karena ini kan kebiasaan, pasti kita akan import array, handle filenya seperti karena kita gunakan sama, kita ngecek line per line-nya, lalu kita ngecek line strip-nya. Nah, di sini sekarang kita gunakan misalnya kita ingin cek line yang sesuai, array.search, misalnya gini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang membedakan. Nah, apapun dimulai dari caping ini, dimulai dari X, kan? Lalu di strip, titik. Nah, lalu kita gunakan bintang, kita gunakan spasi, itu titik 2. Nanti sampai ketemu tanda titik 2, terus yang di depannya adalah dia akan menggunakan 0 sampai 9. Nanti kan ada angka-angka yang ini ya, yang ingin kita tampilkan ya. Plus, nanti sampai terakhirnya. Lalu kalau sudah, dia akan menggunakan line-nya. Sepanjang line itu tadi. Nah, kalau sudah kita coba bisa print line-nya. Yang penting adalah pola R-racket-nya. Nah, kita jalankan. Nah, dapatnya seperti ini. Nah, kita coba cek di filenya. Yang ini ada nggak nih boxshot. Nah, boxshot kita cari file apa nih? Xstrip DSPAM. Nah, tapi yang ada tanda stripnya lagi sampai titik 2. Nah, yang sebelahnya adalah ada tanda angka-angkanya ini. Yang sebelahnya setelah titik 2, dia adalah ketemu angka. Ini kan tidak. Ya kan, ini ketemu angka. Nah, kira-kira di sini. Kita bisa melakukan parsing seperti ini dengan cukup mudah. Ini saya close, ini saya minimize. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman kalau kita ingin menggunakan parsing dengan cukup mudahnya. Ini yang jelas kita udah tahu dia akan dimulai dari berapa, lalu polanya seperti apa, ini titik 2-nya. Nanti setelah ini kita bisa menentukan sampai ke belakangnya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini untuk yang search, sama sih hasilnya. Nah, sampai search ini, mungkin Anda ingin tanyakan, kalau gimana cara menemukan polanya. Nah, itu yang perlu teman-teman asah di situ. Polanya seperti apa? Tadi udah ada cheat-sheet-nya kan, udah ada tabelnya kan. Ikuti itu aja. Kalau teman-teman belum ada yang lain, belum menemukan yang lain, teman-teman bisa lihat di Python regex manual. Teman-teman cek, bisa lihat ya ada di manual regexnya. Main-mainlah ke sini. Ini kan regular expression. Nah, ini overall bentuknya sama sih, sama kayak tabulasi tadi, cuma nanti dia dengan penjelasan yang berbeda. Nah, ini yang penting teman-teman adalah menemukan apanya istilahnya, pola-pola dari regexnya. Nah, ada compile, ada ini teman-teman bisa gunakan ini. Split misalnya seperti ini. Ini find all, find. Nah, kalau kita tadi kan gunanya baru search, find all, search, split sama sub. Makanya sebenarnya di sini banyak yang lain sih yang bisa digunakan, tapi kita nanti fokus di situ. Kalau teman-teman ingin bermain dengan yang lain, teman-teman bisa cek di manual code-nya tadi. Oke, nah sampai sini. Ini untuk sampai yang search. Sekarang, kalau tidak ada pertanyaan, kita ingin menggunakan kata-kata yang split. Nah, fungsi split ini, teman-teman, kalau kita ingin menggunakan, intinya di sini akan memecah string based on satu tertentu. Stringnya seperti apa? Nah, nanti kita lihat. Misalnya di sini, kita masuk ke contohnya aja ya. Langsung. Nah, di sini teman-teman tinggal
oh sorry, kita save seperti biasa. Oh, mana nih? Mana nih? Mana nih? Lo Pythonnya mana? Python. Oke, kita misalnya coba split, ini ya. Nah, misalnya di sini kita ingin mengimport. Nah, enaknya ada kode intelijennya seperti ini. Misalnya teksnya kita kasih samakan aja the rain in Spain. Nah, lagi ini ya. Nah, kita ingin men-split RE-nya berdasarkan apa? Misalnya di sini kita ingin men-split itu berdasarkan white space misalnya. Jadi nanti dia akan dibagi berdasarkan ininya, white space-nya. White space-nya di sini ada spasi, ya udah tinggal kita gunakan. Nah, di sini ketika kita print X-nya, nah ketika dijalankan misalnya seperti ini, the rain in Spain. Nah, coba kita bandingkan dengan TXT-nya. Print TXT gini ya. Yang ini saya clear dulu aja biar lebih jelas. Clear. Nah, ini TXT yang atas adalah the rain in Spain. Tapi kalau kita split based on white space-nya menggunakan seperti ini, maka dia akan the rain sendiri, in sendiri, Spain sendiri. Nah, untuk split kita juga bisa membagi berdasarkan jumlah katanya. Misalnya di sini kita ingin membuat split-nya, karena kita kasih variabel baru deh, y, misalnya gini kan, y, re.split, kita split, misalnya kita mau split sama based on white space-nya, slash s, nah ini. Lalu kita tambahkan txt, tapi yang mau kita split cuma dari yang pertama, jadi nanti yang the itu jadi sendiri, sementara rain in Spain jadi satu kesatuan sendiri. Nah, ketika dijalankan, ini mungkin biar sama, hasilnya kita lihat. Ini yang Y, mungkin kita bikin seperti ini aja ya, supaya kelihatan ya. Ini saya kasih ini deh, kasih separator. Nah, nah, ini saya kasih separator. Nah, di sini nanti ketika dijalankan, maka yang ini kan jadinya ini saya clear dulu aja biar nggak terlalu bawah. Clear. Nah, biar nggak terlalu bawah. Nah, jadi misalnya kita lihat yang ini the rain in Spain, ya kan? Karena based on satu, maka the rain in Spain sendiri. Nah, kalau kita mau merubah dia jadi dua, kita jalankan. Kita clear lagi aja biar enak. Nah, the rain in Spain jadi satu. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. Ini cara untuk menggunakan split. Nah, split ini intinya kita akan membaginya menjadi splitting sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan yang namanya sub. Sub itu kayak substitute atau replace. Kita ingin mereplace dengan pola tertentu. Nah, sekarang kita coba untuk yang sub. Ini saya bikin file baru aja deh, biar nggak lupa. Nah, kita gunakan Python. Coba subnya, karena kita menggunakan dia yang tadi yang sama, ini kita ambil aja, copy paste. Nah, karena ini kira-kira seperti ini. Lalu kalau kita ingin menggunakan sub, apa yang ingin kita rubah? Misal di sini kita akan merubah, kita punya seperti ini, lalu kita akan merubah white space-nya dengan menggunakan tanda bintang atau tanda yang lain. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Kita gunakan X, sambung di RE, kita gunakan sub. Nah, kita mau apa yang kita rubah? Misalnya nih, paling gampang kan merubah white space, spasi dan kawan-kawan ya. Ini
jadi apa? Jadi misalnya karakter yang lain, misalnya kita kasih karakter bintang, ini ya. Nah, lalu di mana yang dirubah? Tinggal, nah seperti ini. Nanti kalau kita lihat print X. Nah, kalau dijalankan, kita bandingkan dulu aja dengan print txt-nya ya. Print txt. Nah, kita jalankan biar sama, kita bandingin. Nah, maka ini saya clear saja dulu deh. Clear, kita jalankan lagi biar kelihatan. Nah, ini yang paling atas, sang mata-mata sedang memata-matai kasus kacamata di toko matahari. Sementara nanti kita white space-nya, kita replace dengan tanda bintang. Maka dia akan langsung seperti ini. Sang, bintang, mata-mata, bintang, nasionalnya. Ini cara untuk mereplace. Sementara itu, kalau kita ingin mereplace hanya berdasarkan tertentu saja, kayak tadi yang disebutkan kita cuma bisa nyeplit 2 gini kan, kita juga bisa di sub, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Caranya, teman-teman tinggal cukup seperti ini, Y, RE seperti biasa, yang mau kita sub yang mana, lalu mau kita sub yang apa, misalnya katakanlah sama sih, kita gunakan contoh yang sama aja dulu, misalnya dia jadi bintang. Nah, pada TXT, tapi yang mau dia rubah cuma yang 2 yang awal. Misalnya kita akan masukin 2, jadi seperti ini. Lalu biar sama, print txt, ini kita gunakan print. Nah, ini kita gunakan semacam ini. Ini saya kasih separator biar untuk mempermudah teman-teman belajarnya. Oke, kita save, lalu kita jalankan. Nah, makanya yang sini kan kita cek yang di bawah separator ya. Ini karena kita menambahkan 2 ini, maka hanya 2 di awal yang bisa kita ke-replace. Sementara yang lain adalah cukup tidak ter-replace. Nah, begitu. Kira-kira begitu untuk teman-teman untuk materi kita kali ini. Nah, ini udah sampai penggunaan sub ya, ini udah beres. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau tanyakan? Pak, berarti yang di modul itu ada salah hasil ya, Pak? Yang mana? Yang di bagian sub. Itu kan harusnya yang X itu berarti kan semua jadinya strip gitu nggak sih, Pak? Yang ini. Yang atas. Ya bener kan? Strip kan? Tapi yang belakang yang di toko itu kenapa nggak strip? Oh, yang ini. Ha-ha. Harusnya enggak, ini aneh ya, kok enggak ya, Ki? Harusnya ikut kan, Pak? Harusnya dia di sini ada sih, harusnya sih. Coba, harusnya ada sih dia. Karena kita kan bermain dengan string yang sama, atau mungkin nggak kecetak mungkin ya, sama modulnya. Soalnya modulnya dibikin menggunakan latex. Coba, atau mungkin ada karakter. Nah, harusnya kan hasilnya seperti ini nanti kan, ya kan? Iya, Pak. Nah, yang ini mungkin nggak kecetak mungkin ya, karena mungkin ada dia kan karakter khusus di latex, mungkin nggak kecetak, jadi hasilnya seperti ini sih. Overall Oke, nanti Pak. tinggal teman-teman kira-kira mana yang janggal. Kalau misalnya yang janggal ini kan harusnya ini replace semua, berarti ini ada yang salah, gitu aja sih. Pak, yang penting teman-teman udah paham konsepnya. Oke, sampai sini. Yang lain ada yang mau tanyakan? Nah, oke. Mungkin ada yang mau tanyakan teman-teman? Halo. Nah, sebelum kita masuk latihan mandiri, nah untuk latihan mandiri nanti teman-teman silakan mengerjakan secara mandiri. Nah, tapi kita lihat dulu gimana step by step-nya. Saya kasih clue aja sedikit. Nah, untuk latihan mandiri yang ke-14.1, Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa tanggal dengan format YY, MM, DD. Dan kemudian seluruh tanggal tersebut diambil dan ditampilkan kembali dalam format DD, MM, YY. Berarti ya, tanggalnya seperti itu, kamu ambil terus kamu ubah formatnya, ya kan? Tadinya formatnya seperti ini, jadi seperti ini. Nah, di sini. Lalu kemudian ditambahkan dengan perhitungan selisih dengan tanggal sekarang dalam hari. Nah, contohnya, ini contoh teksnya, tanggal 19
1945 081 Indonesia merdeka. Indonesia memiliki beberapa pahlawan nasional seperti Diponegoro 1785 1111, Patimura 1783 06 08 dan Ki Hajar Dewantara 1899 05 02. Nah, nanti di sini teman-teman rubah aja yang tanggal-tanggal ini menjadi formatnya adalah DD, MM, YY, kemudian hitung selisihnya dengan hari ini. Nah, clue-nya, nah misalnya di sini, oh ini bukan, ini yang contoh yang soal yang kedua, yang pertama mana? Yang pertama berarti ini misalnya teksnya seperti ini ya. Kita punya teks seperti ini. Saya kasih konsepsinya, nanti teman-teman silakan mengerjakan mandiri. Nah, jadi ketika kita punya seperti ini, teman-teman adalah harus mengambil, memparsing adalah tanggalnya. Ya kan? Nah, untuk memarsing tanggal, kalian tinggal menggunakan bagaimana cara formulasi dari regexnya. Gitu? Gitu? Nah, jadi tanggalnya dibagi menggunakan regexnya. Minimal teman-teman bisa ngambil yang ini dulu. Jadi minimal kalau di sini jadi, ini teman-teman jadi misalnya 1945 08 17. Ini sudah dapat. Nanti tadi teman-teman tugas teman-teman cari pola regexnya. Pola regexnya kayak apa? Nah, pola regexnya. Nah, kalau sudah kan udah ketemu tuh. Kira-kira pakai apa nih? Pakai find all atau pakai search? Yang gampang, terserah. Nah, lalu teman-teman bisa apa? Kalau mau dihitung aja itunya, apa dihitung aja tanggalnya. Nah, kalau teman-teman ingin menghitung tanggal sekarang, teman-teman harus menambahkan fungsi datetime. Cara menambahkan fungsi datetime, nanti di bagian header setelah import RE, teman-teman harus menambahkan, teman-teman bisa menambahkan from datetime import datetime. Nah, di sini. Nah, di sini kita udah punya fitur ini nih, udah punya fungsi datetime ini nih. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin melihat datetime hari ini, nah, teman-teman tinggal menggunakan datetime dot now gitu. Ini yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya kalau di sini mau nggak ya di CMD Python trik, nah nggak mau, Python doang. Oke, misalnya kita gunakan from datetime import datetime. Nah, misalnya gini, kita gunakan X sama dengan datetime dot now print X. Loh, kok jadi built-in method from now. Ya, nanti kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman tinggal kita udah punya datetime X-nya, nanti teman-teman tinggal kurangkan dengan datetime-nya, nanti hasilnya bisa kok jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama. Kira-kira nanti kalau dijalankan, dia akan jalan seperti ini. Ini saya hapus dulu karena dia nanti coba ya, nggak usah disimpan mau nggak ya jalan ya. Nah, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita dijalankan. Sama. Ini belum kesimpan bentuknya. Seperti ini. Ini hasilnya sama kah? Pasti berbeda karena dia menghitung datetime no-nya hari ini. Nah, ini yang perlu teman-teman gunakan nanti. Nah, ini untuk yang soal yang pertama nih. Lalu untuk soal yang kedua, Anda diminta untuk mencari sebuah suruh teks yang berupa email dan kemudian ambil semua username dan email tersebut untuk di-generate password random 8 karakter yang terdiri dari angka dan huruf. Nah, misalnya kita punya ini contoh dari teksnya. Nah, ini contoh teksnya. Nah, ini kan. Kalau di sini kita akan mengambil username-nya. Nah, ini gampang. Misalnya di sini ada Anton@gmail. Jadi teman-teman tinggal panggil username Anton.
Budi@gmail berarti Budi. Selamat@getnada berarti selamat. Matahari Tokopedia berarti Matahari. Habis itu teman-teman tinggal generatein passwordnya. Nah, ini ketika di running dulu hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, misalnya Anton, username-nya Anton. Berarti kan sudah diparsing tuh. Budi, selamat, matahari. Nah, ini tinggal generate password-nya. Nah, generate password-nya setiap komputer pasti akan berbeda. Nah, yang penting teman-teman bisa generate. Lalu misalnya ini pun kita coba generate lagi ya. Kita cek hasilnya. Pasti juga akan berbeda. Nah, hasilnya juga akan berbeda. Nah, untuk melakukan generate-nya ada berbagai macam step yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, karena kita ingin menggunakan generate random, teman-teman pasti harus menggunakan import fungsi random. Nah, gini kan. Nah, nanti apapun lah, nanti yang penting teman-teman dapat randomnya. Yang jelas yang pertama get ambil username-nya. Username-nya udah selesai kan, terus set password-nya. Nah, set password-nya nanti kalau teman-teman ingin nge-set password, karena set password-nya kalau dilihat di contohnya terdiri dari angka dan huruf, nah ini yang jadi concern teman-teman. Nah, dalam artian concern-nya adalah teman-teman harus sini set password sama dengan generate-nya based on angka dan huruf. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, nanti caranya gimana kalau kita ingin generate angka dan huruf? Jadi kita bisa menggunakan string.ascii. Nih, kita kasih clue-nya ya, string.ascii. Nah, string ASCII ini nanti akan menggabungkan ASCII angka dan ASCII huruf. Teman-teman join, habis itu teman-teman generate aja udah. Beres. Itu kira-kira seperti itu. Ini untuk yang nomor kedua. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi kita mengenai regular expression. Yang penting intinya di sini adalah teman-teman bermain dengan pola-pola yang ada di dalam regular expression. Teman-teman bisa main di regex1 misalnya tadi regex1. Nah, teman-teman bisa main-main di regex1 kalau teman-teman ingin mencoba, atau teman-teman juga bisa mengerjakan hand-on-nya. Kalau kita lihat hand-on-nya isinya apa aja sih? Hand-on-nya itu isinya adalah, kayaknya saya tadi udah download deh, Praktikum 14. Nah, kita cek dulu. Kalau teman-teman ingin lebih memahami, silakan teman-teman main ke cek aja di mana di hand-on-nya untuk bisa teman-teman gunakan untuk latihan. Nah, dia akan mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 10, available from 5 June. Nah, ini di sini isinya adalah cheat sheet-nya. Nih yang tadi kayak tadi sih, teman-teman bisa gunakan ini untuk macam-macam. Nah, bisa gunakan seperti ini. Nah, nanti kita lihat caranya seperti apa. Nah, kalau teman-teman ingin belajar, silakan dikerjakan. Nah, harapan saya sih teman-teman bisa ngerjain ya untuk regex1-nya ya, supaya teman-teman bisa menambah pengalaman teman-teman mengenai bagaimana belajar menggunakan apa yang namanya regex begitu. Oke, mungkin seperti itu kuliah kita kali ini. Bu Nila ada di sini kah? Halo Bu Nila, ingin memberikan tambahan Bu Nila? Enggak sih, udah. Oh Oke. iya, apa PR-nya di teori? Oh, PR teori ya, jangan lupa. Jadi ingetin sama Bu Nila. Mata kecil. Ya, mata kecilnya dikerjakan karena mata kuliah ini biasanya terkait Bu ya antara Alpro dan praktikum Alpro.
Kalau kalian bisa kuliahnya lulus, praktikumnya nggak lulus kan nanti kalian nggak enak, cuma pulang praktikumnya doang. Gitu. Oke? Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Kita recap sebentar. Intinya di sini kita akan bermain dengan pola. Udah. Polanya itu nanti seperti apa, teman-teman sesuaikan dengan kasusnya. Ini pola-pola yang sering digunakan, ini panduan-panduannya. Nah, sering-seringlah berlatih. Teman-teman bisa menggunakan ini Regex 1. Sering-seringlah berlatih untuk bermain di pola tersebut. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian dulu kuliah kita di semester ini. Kita ketemu lagi di semester berikutnya. Harapannya nanti kalau kita ketemu semester berikutnya, kita ketemu di mata kuliah yang berbeda. Mungkin seperti itu. Sekian dulu kuliah kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan PR yang di kelas Alpro juga dan tes kecilnya. Lalu untuk kelas praktikum Alpro, jangan lupa unguided-nya seperti biasa dimulai minggu hari ini kan berarti kalian hari Rabu ya, hari Rabu kita sudah normal kembali mulai hari Rabu, dan minggu depan adalah kalian sudah UAS, jadi silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Sekian dulu kuliah kita kali ini, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.